Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai bersama-sama baca basmalah bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kegiatan kita. Pemakaian Nabi ta sidi pangkaukang nadi ini pemulai bismillah tepat tu yaitu jama-jamange. Jadi narekung kasidi ibadah atau ada perbuatan baik, amal-amal soleh. Nah dia ini pemulai sebuah bismillahirrahmanirrahim, maka tepetui betul nah dia ini letui rogage dina tarimi pung Allah Ta'ala sebagai bentuk peribadatan. Jadi dia gapalan nah aero perlu tulu pertama bismillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah bahas minggu lalu itu irong ke paham maka daya waktu dulu itu orang-orang musyrik kafir Quraisy irong maka daya waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin, maka dero in hiya illa hayatuna dunya, nah itu atutungange atutungan lino, kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja, tidak ada yang lain. Tidak ada lagi kehidupan selain dunia. Dia naga tutuan lena sangadina ketongan lino. Ya ko pura nite mate selesailah persoalan. Wa ma nahnu bimab'usin, nah itu naga hari kebangkitan. Tidak ada juga hari kebangkitan. Ini yang paham ini berkembang dari dulu ya, riolo Paromairo masih zaman Nabi. Nah, sekarang ada juga pendukungnya. Makuku yang kata pengikut na ya gage. Yang kata pengikut nah di melo terima ya senge, maka dangka hari kiamat ada hari pembalasan. Yang ada itu ya sudah selesai. In hiya illa hayatuna dunya, iratu tungenge hanya sampai dunia ini saja ya, tidak usah kita kada apalagi mas sempajang ya aja anak mas sempajang itu juga agak itu ya, tidak ada. Yang ada hanya ya selesai hidup dunia mati, selesai capu persoalan. Nah ini yang wa ma nahnu bimab'usin, dan tidak ada istilah hari pembalasan. Nah dari hal itu jauh sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena manusia ini punya paham seperti ini, mapahangi makuye sidde tahu, maka harus diberikan penjelasan, harus diberikan pemahaman, harus dipodangi informasi. Maka dia nama kutu tidak begitu, tidak bahwa dunia selesai persoalan, tidak seperti itu. Makanya Allah memberikan pembelajaran apa guru ki pengala tadi rupa tawiye dalam surah Al-Hajj itu ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayyuhan nas, jadi ya nulli pengala Ta'ala seluruh manusia sininna rupa tawe ya, sininna rupa tawe berarti apakah itu manusia warna kulitnya agak hitam atau maga, apakah itu mengaku ada agamanya atau tidak ada agamanya, mengaku dia bertauhid atau tidak bertauhid, yang jelas ya ayuhan nas. Jadi dia agak tidak ada kelainan. Nah inilah kelebihan agama kita Al-Quran ini. Maka deh ya agama selangangi Islam ini sebenarnya milik semua manusia ya, cuma biasa midi maka dia dimba punah setengah-tengah na iya agama na pun Allah Ta'ala agama na mana tulinoe, agama na mana tuli pancajie, hanya orang tidak mau masuk ke situ. Makanya di situ digunakan panggilan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, as-salatu umum, siapa saja asal dia manusia
apakah dia mengaku agamanya begini, itu dini persoalkan, tapi yuli rupa tahu. Makanya Al-Quran ini sebenarnya adalah kitab seluruh umat manusia, kitab seluruh umat manusia. Cuma tahu saya dina milo lo korangnya tidak mau ke Al-Quran. Nah, itu yang masalahnya. Nah, makanya Allah memanggil ini ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah kalian. Ya, takutlah bila diartikan takut atau jalankanlah perintah Allah, perintah Tuhanmu. Jauhilah bilaiwi iro pepisangkana pung Allah Ta'ala, pepisangkana puamu ya rabbakum, Tuhan kalian. Untuk apa? Magi nama kor kira-kira karena tadi ada yang salah paham. Yang kata salah paham ye, maka yuli ittaqu rabbakum, maka hendaklah kalian takut kepada Tuhanmu, atau hendaklah kalian acinrolewi agana perintah puamu. Laksanakan apa perintah Tuhanmu, lakukan, tinggalkan apa yang dilarang oleh Tuhanmu. Bilewi na pisangke pengallah Ta'ala. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim, majepu yaitu matu zalzalah, suatu hari keguncangan, hari kiamat ya, kira-kira makoro. Hari kiamat itu as-sa'ah, guncangan hari kiamat itu syai'un azim, adalah suatu kejadian yang sangat besar. Jadi kudimu percaya nasa Allah Ta'ala yero kada degaga hari pembalasan, tidak ada hari kiamat. Maka sekarang ini kata Allah, saya beritahu kamu manusia. Jadi upodakur patawe maka da engka ya setua so kiamat. Ada hari kiamat ya, ada hari nanti terjadi keguncangan yang sangat berat. Nah, surah Al-Hajj ini Bapak sekalian, sebelum kita lanjut, surah Al-Hajj ini adalah surah ewe namanya Al-Hajj. Magin ya sangi Al-Hajj nasaba iro nasapan ritata, dia menyangkut haji. Ya, ada beberapa informasi tentang haji. Termasuk iro ya tawaf, sa'i ya dan sebagainya, menyangkut haji di situ ada. Nah, kemudian di dalam Al-Hajj ini, surah Al-Hajj ini dua tempat turunnya Quran ini, ayat-ayat di sini, yaitu surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Itu kalau kata ya ayuhan nas, itu rata-rata surah yang turun di Mekah, panggilan kepada manusia. Watiro ipagurlemu pitawe. Ya, iya kok makadani ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah madaniyah, sudah surah yang turun di Madinah. Itu adalah orang sudah diproses di tawe, pura diproses mencima tepat nih, mencima tepat itu, makanya itu kalau kita ke yang biasa haji umrah itu kalau ke Madinah itu biasanya adem saja, tidak terlalu keras kehidupan di situ dilihat. Ya, tapi kok nih taman di Masjidil Haram, wah sudah kehidupannya itu agak keras sedikit. Ya, karena memang begitu tipe-tipe manusianya. Jadi dua ayat ini dua tempat ya. Jadi ulama menyatakan di sini ayat-ayat dalam surah Al-Hajj ada surah Madaniyah, engkau surah Makkiyah. Ya, dibuktikan itu. Karena kalau yang ayat terakhirnya itu ada ya ayyuhalladzina amanu, engkau takuilah surah Al-Hajj. Yang kedua, keutamaan surat ini juga adalah engkau nasang Umar bin Khattab, maka dero Umar bin Khattab surah Al-Hajj ini dianggap lebih utama nasab angka 2 sujud tilawah menurutku. Ada tempat sujud tilawahnya di ayat 77 kalau tidak salah itu, dan di ayat 18 engkau Quran sujud tilawah. Ya, ini juga belum pernah kita bahas makna-makna kenapa kita bersujud tilawah. Ini juga perlu juga saya tidak tahu kalau bagian fikih pura nigana bahas ya tentang sujud tilawah ya, maknanya kenapa kita sujud tilawah. Dia di saat dibaca ayat-ayat itu magin itu sujud. Nah, ini nasa yang Umar bin Khattab, maka dia ini ada kelebihan ayat surah Al-Hajj ini nasa 2 yonri sujud tilawah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah ini juga yang banyak menakjubkan ini karena ada yang diturunkan di siang hari, ada yang diturunkan di waktu malam hari. Kalau menurut tafsir Departemen Agama itu, maka dairo ini saya baca tadi ini,
itu diturunkan pada malam hari, pada waktu terjadi peperangan Bani Mustalik. Ini Allah Nabi membacakan ayat ini. Jadi waktu mawendiro nano iya gagae. Nah di sini terjadi kekhawatiran, dan terjadi setelah ayat ini dibaca terjadi kegalauan para sahabat. Nah, ada juga yang lain Bapak Ibu sekalian, asbabun nusulnya naspas sabaran na ya ereken nano itu dalam kita bisa lihat dalam kalau Ibnu Katsir, karena saya menggunakan tiga tafsir ini, tiga kitab. Jadi kitab tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian tafsir Departemen Agama. Jadi telu yero dijadikan diringkas-ringkas supaya kita bisa memahami. Nah, ada satu hadis ini dalam riwayat qala Imam Ahmad, maka dari Imam Ahmad yero haddatsana Yahya an Hisam, dari Yahya dari Hisam itu menceritakan haddatsana Qatadah, dari Qatadah anil Hasan, ya dari Hasan, kemudian an Imrana ibnu Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala wa huwa fi ba'da asfar. Jadi waktu nerosi di safar, pas satu perjalanan itu dia wa qad tafawata baina ashabihi syair rafa'a bihatainil ayataini sautah. Jadi waktu nana baca di sama sahabat, dibacakan ini dalam perjalanan dan sahabat itu dengan suara keras. Nah baca ya kesennya Nabi Tai sampai orang-orang berdekatan. Jadi waktu nasi dapat mana nero, nah baca nih Nabi Tai maka ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Kemudian inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, ada sesungguhnya yirmatu, hari kiamat, kegoncangan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yirmatu irite mata kornas, di situ nanti akan kelihatan, kamu akan menyaksikan di situ yero nasabak guncang nih kadange sudah terjadi kiamat itu sudah tidak bisa lagi malat dan ima kesana silepo ni bulue pas silepo bulue iro langi ele pas pokoknya hancur lebur, tidak ada lagi harapan. Maka tuh gempa bumi kayak biasa-biasa mupi, tapi kok betul-betul hancur ini keadaan ini. Nah, apa yang terjadi di situ kata Allah di sana adalah tarawunaha tazhalu kullu murdiatin amma arda'at. Cakalu panirmakun reye, maka jadi dia menjadi lupa akibat kegoncangan itu. Maka nama pasusui yang kata napa angka anak dan pasusu, dia menyusui, dia lupakan bahwa dia sementara menyusui anaknya. Begitu ya, maka kira-kira biasa roko maka seneko terjadi gempa kami mata we. Orang itu pada lari, pada panik, semua ditinggalkan. Nah, yang punya istri dilupakan istrinya, yang punya anak dilupakan anaknya, dan sebagainya. Nah, kemudian wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Nah, di situ juga orang yang dalam kandungan itu ya berguguran, yang sana gugur gugur kandungannya alawangi alawang itu mitampu begitu hebatnya itu goncangan itu alawang itu mitampu ya, keguguran orang-orang yang hamil ya pada saat itu, begitu dahsyatnya itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kelihatan orang pada saat itu pada kumaboi cekalu pa dia ni cekalu kege pada tu maboi wa ma hum bisukara, ternyata dia tidak mabuk kata Allah, dia tidak mabuk ya, tapi pada tu mabuk kondisinya sangat luar biasa sekali, mapabitu tu bagus sekali. Ini yang dibaca Nabi pada saat bersama sahabat. Walakinna azaballahi syadid. Nah, kemudian
azab Allah itu sangat kerasnya. Ya betulnya yekudimu percaya irote makadang keyasan hari kebangkitan, mu percaya maka dalino mi bawa menurut itu pura selesai tidak lagi kehidupan, maka Allah memberikan informasi. Walaku informasi rupa tahu nasaba iya puamu, iya tu pancajiko, iya tu matu monrelisu, ia tu matur atau tonggamu, saya yang mengurusi kehidupanmu, saya menentukan segalanya, maka saya beritahu kamu ini. Upodakku begitu rahmatnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya ini. Loko dia na podaki pengalaman leki bocoran. Maka ramatu angkamatu aso itu makutu terjadi guncangan sangat besar rupa tawe, maka di situ nanti begitu hebatnya guncangan itu, para perempuan yang menyusui melupai siapa anaknya yang disusui, dia melupakan bahwa dia sementara menyusui anak. Yang hamil itu keguguran, yang orang pada saat dalam keadaan sadar pada itu mabuk, sama kalau dia mabuk, tapi dia tidak mabuk, ya. Dan tahulah bahwa azab Allah sangat pedih kalau kamu, makanya dimulai dengan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, maka wahai manusia hendaklah kamu takut kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, hendaklah kamu menyembah kepada Tuhan yang menciptakan kamu, hendaklah kamu patuh kepada Tuhan yang menciptakan kamu, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Kira-kira muka ittaqu rabbakum, apa kode man rasako nasa pengalat taala. Nah kemudian falamma sami ashabahu bidzalika hasul muti. Nah, kemudian para sahabat itu berpergian dengannya dan mendengar bacaan beliau ini, semakin memacu kendaraannya kepada tadi itu mendekat pede nabala iro kendaraan ontana ro sahabae madepe loko iro sumber suara loko nabita wa arafu annahu inda qauli yaqulu ya falamma tashahhu haulahu qala. Kemudian pada saat mendekat semua lain sahabat ini karena melore kemengkelingero, maka dia nabita atadruna ayyu yaumin zalik, semoga apakah kalian tahu apakah kalian tahu hari apakah yang dimaksud ayat ini. Aswaga na maksuye pung Allah Ta'ala makada angka matu assuye itu muite itu agak kejadiannya, keguncangannya itu. Maka Nabi menapodangi sahabat Nabi tak, maka nasa Nabi tanang ero kada atadruna ayyu yaumin zaka, maka dia kesene yaumin yunada Adam. Nabi tak jelaskan peros Nabi tak kemakutane makor sahabat biasa maka dia idi itu miseng ya Rasulullah asuruhna itu Allah Ta'ala lebih paham daripada kami. Maka na jawab Nabi tak maka dia yauma yunada Adam, itu nasa ngasuk tu yuli Nabi Adam, itu semua itu terjadi sudah begitu Nabi Adam dipanggil. Jadi yaumin yunada Adamu alaihi salam fayunadihi rabbahu azza wajal, dia dipanggil oleh Tuhannya. Napa fayaqul maka dia ya Adam yuli ada wahai Adam pungal taala muli, maka dia wahai Adam aga nokoro nunoro kada ya Adam ibas ba'saka ilan nari, papoleh bangkitkan itu, atau kira-kira kada pakisane elenga itu tuh isi neraka anak apumu kira-kira makoro iro anak apumu iro Nabi Adam apumu itu papasu itu isi neraka. Apakah tu Isra Miraj Nabi ta siruntu Nabi Adam na wetun nero nita Nabi Adam ya ko gilingi lo kanan mencawa-cawi Nabi Adam. Dia ketawa kalau dia balik sebelah kanan, tapi pada saat dia berbalik ke kiri begini, dia ketawa-ketawa. Ya, bukan berarti maka kalau kau isi suruh gaya lo kiri mau isi neraka, dia tanya mau koro terus. Nasa gasi kapirdos masuk ke desi neraka ki. Ya, giling lo kau kena sen isi suruh ga. Magi na mencawa kinasan Nabi Adam. Nasa kuwite nasa sebelah kanan, iro anak poku tama mana suruh ga jadi mencawa ka. Tapi kau giling kalau kiri isi neraka mana ngiro poku. Eterika. Berarti ini memang Nabi Adam sudah tahu anak cucunya siapa yang masuk surga. Nah kemudian jadi watero agak nasa kita nggak popole nggak iro kesan bangkitkan orang-orang yang masuk neraka itu iro isi neraka iro. Fayaqulu ya Rabb wa ma ba'sun nar. Ya Tuhan, oh puang ini gana
berapa orang ya, wa ma ba'tsundar, berapa orang yang dibangkitkan ini, si agak tahu ya, si agak tahu meloi ipatama neraka, dia tidak tahu ya Nabi Adam. Nah, kemudian fayaqulu min kulli alfin, tungka alfin, tungka si sebu tahu, setiap 1000 orang, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una finnar, asiraratuna, asirapuluna, asirah ya. Jadi dalam 1000 orang disebut tahu asiraratuna, asirapuluna, asirah, itu pertama neraka ya, pertama neraka ya. Wa wahidum fil jannah, nah sidimi pertama surga, sidimi pertama surga. Qala fa'ablasa ashabahu hatta ma'audahu bidahikatin ya. Kemudian liwatero, para sahabat itu merasa, wah aku makuye pekun carana si sebut tahu si dimita masuruga, kira-kira ku dimengkeling itu ya, wah idimu kada kena suruga, taruhlah ku si sebut tahu ke sekitarnya mega apa kije, nasi diminasa nabita ya, di antara 1000 orang 999 itu masuk neraka, 1 orang masuk surga ya. Mudah-mudahan ini mana, tapi insyaallah nanti ada nanti jawabannya lagi ya. Qala fa blasa ashabahu hatta ba'audahu bidahika. Nah, kemudian pada sahabat itu merasa agak senero, dia melihat ya masih nyawana matuna idi gaji itu kena kira sirah itu naidi ya, ya apa kurusi dia kena ki ya surga meruntuh ya. Maka dia merasa ada berduka cita karena masih belum memahami makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian falamma ra'a zalik wa tunani tani sahabat ayy makoro kesi sudah gelisah apakah saya ini masuk surga atau neraka. Absyiru wa'malu wa absyiru wa'malu, berita gembira buat kalian dan beramallah kalian. Akamalama dicik nasa nabita ya. Fawalladhi nafsun Muhammadin biyadi, majapuna sangiron Muhammadiro berada dalam genggaman Tuhan ya. Innakum lama halikataini ma kanata ma'a syai'in qatta illa kassaratahu. Jadi itu nasa mati kumpul ke kinasa gero iro nasa tahu masuk baik kumpul ni imiro wadingil liseki neraka nasa nabi tairo adalah mega, itu Ya'juj wa Ma'juj ya, kelompok Nabi Ya'juj, iro Ya'juj dan Ma'juj orang diturunkan di bumi nanti itu Makasolang. Nah, itu ada apa namanya merusak di ini, di mana di bumi ini nasi runtuh matu Nabi saya Ya'juj dan Ma'juj, tentara Nabi Isa nih wasi memusuk, nah, tentara Nabi Isa. Kemudian wa man halaka min bani adama wa bani iblis ya, makotoro anak pun Adam itu yang membinasakan dirinya, ayam itu nasenala taman neraka yang membinasakan dirinya, maksudnya tidak taat, tidak patuh, melakukan kemusyrikan dan sebagainya. Nah, kemudian wa bani iblis, anak Nabi iblis ya, ayam itu taman neraka ya. Kala ya pasyuri anhum thumma qala alamu wa basyiru. Nah, kemudian disitulah Nabi memberikan lagi ya, tadi tidak semuanya kita ini, tidak semuanya yang masuk ke dalam neraka. Fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi ma antum fin nasi illa kasyamati fi jambil ba'ir awir rakmati fi zira'id dabbah. Jadi maksudnya pade rona sengidi bandingkan kiro pade ko sidi tailala ero dalam satu lambung, pada tu ko sidi katuballa sidi ballam itu ko ajena lokolo aje sapinge. Artinya ibaratnya seperti itu. Jadi ced demitum itu tama surga. Tapi di hadis lain Nabi menyatakan umat kekuni carana ya Rasulullah, maka tidak bisa sepertiga, bisa seperempat. Terakhir Nabi mengatakan seperduana ya, seperduana ipatama surga.
Jadi mudah-mudahan ini tamaki seperduana pertama surga. Tapi kalau siddi minasi sabu tahu, wah dia kapan dapi dia. Ya, tapi kalau seperdua dari 1000 itu, ya mungkin kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bahwa memang perlu ipada rupa tahu makadang ketiasan hari pembalasan. Nah, sebelum datang pembalasan itu adalah ada hari kiamat. Ada hari kiamat. Jadi memang pengalat Ta'ala ya melom itu kina jagai. Nah, jagai ki pengalat Ta'ala. Tinggal ya kita ini manusia maukah membaca ini Al-Qur'an. Makanya dakwah-dakwah sebenarnya itu ya orang non-Islam itu perlu sebenarnya dakwah. Apa ini Al-Qur'an menyatakan ya ayuhan nas. Jadi angka agama lain, angka pahan lain, ya ayuhan nas pedang itu. Pedangnya dia nama kedai dia pada selangnya si di dakwah-dakwai, tapi karena dakwatun nas ya minal kafirina ilal Islam, ya minal musyrikina ya ilal iman. Jadi makor boleh kafirkannya tak masalahnya boleh temapaduai lo bertauhid, itu sebenarnya dakwah Islam. Ya biasanya kan kalau kita ini ya itu jadi perlu memang ada gerakan-gerakan dakwah lagi yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, siapapun kita bisa berikan dakwah niga pun ya, karena pengalat Ta'ala makor ya ayuhan nas pedang kita we rupa tawe. Jadi kita juga begitu, wahai manusia ya sembahlah Tuhanmu ya, maka kita perlu mengajak mereka. Tapi minimal apa ya, kita dululah masing-masing diri, kemudian keluarga, kemudian sahabat, kemudian tetangga kita. Nah, kemudian tadi itu di ayat yang kedua tadi yang memberikan informasi yauma tarawunaha tadhalu kullu murdatin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Nah, itu tadi. Jadi mudah-mudahan ini ritairo tapi yang jelas setelah kiamat nanti, setelah dihancurkan seluruh bumi ini, seluruh alam ini, maka Allah akan membuat alam yang baru. Itulah namanya hari kiamat. Jadi lenyap nih kondisi, kemudian bentuk lagi yang baru. Nah, maka di situ ada kehidupan baru. Itu ada kehidupan baru. Kehidupan baru itulah semua orang dibangkitkan dari kuburan, semua orang memperlihatkan apa yang dihadapkan, dibawa kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi ya pasti seruntuki. Ya ini mana masing-masing kita ini apa yang kita persembahkan. Ya, itu sebenarnya mas sumpah mempersembahkan apa yang kita persembahkan kepada Allah sebenarnya. Kita tambah 5 menit ini. Apa sebenarnya yang kita persembahkan sama Allah ini? La ilaha illallah. Tidak ada, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Ada persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ataukah kita hanya membaca zikir kepada afdaluz zikra la ilaha illallah, zikir? Ternyata jamaah sekalian, salah satunya dipersembahkan kepada Allah itu adalah al-Islam. Al-Islam itu adalah ketundukan, kepatuhan. Itulah sebenarnya dicirikan. Jadi kau bayangkan itu melatih kita mau tunduk, patuh, tertib. Salat saja sempaja salah satu syariat untuk mengajak kita tertib, patuh, tunduk kepada Allah. Sebelum kita salat harus bersih dari najis, bersih dari hadas besar. Itu ditertibkan, harus patuh. Tidak ada air, harus tayamum. Tidak bisa berdiri, harus duduk dan sebagainya. Ya, tertib sekali. Allah mengajari kita bahwa kita ini mempersembahkan apa? Mempersembahkan kepatuhan, ketundukan. Nah, tapi mereka tuh yang penting zikirnya baca, perbanyak aksiru qaul min qauli la ilaha illallah. Siapa memperbanyak kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu yang maksudnya itu perbanyak persembahanmu, perbanyak ketaatanmu, kepatuhanmu kepada Tuhan. Itu sebenarnya. Ini tuh keberkimas sempaja situ kan. Nah, kita keluar dari masjid, kita tidak patuh lagi, tidak taat lagi, berarti daripada sempurna kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta. Ya, yang diminta itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
kepatuhan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita luruskan karena waktu kita terbatas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.